Dikit-dikit militer, Siskamling pun mau diambil alih. Hantu Orba bangkit lewat 750 batalion baru. Demokrasi kita sedang mundur. Ini yang bakal terjadi kalau militer mulai kebablasan masuk lagi ke ruang sipil. Urusan keamanan kampung yang harusnya jadi ranah masyarakat dan polisi, malah mau diambil alih tentara. Heboh di DPR. Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin blak-blakan mau nambah 750 batalion baru sampai ke 2029. Alasannya, buat berantas begal dan menghidupkan kembali Siskamling di tingkat kabupaten. Loh, ini mau jaga kedaulatan negara atau mau saingan sama Polsek dan Linmas? Ini jelas sinyal bahaya bagi ruang sipil yang semakin terhimpit. Reformasi 98 dibentuk justru buat mengembalikan TNI ke barak, fokus pada pertahanan negara. Bukan mondar-mandir patroli kampung pakai kendaraan listrik, bukan ikut campur urusan kriminalitas jalanan. Apalagi sampai membenarkan pembentukan pangkalan baru di mana-mana, dengan dalih muter ekonomi warga. Menhan bangga bilang gaji prajurit bakal bikin kafe dan warung tumbuh di desa-desa. Tapi ini namanya arogansi dan ego sektoral militer. Kesejahteraan daerah itu tugasnya pemerintah sipil lewat pembangunan, bukan dengan cara menempatkan ribuan tentara di pemukiman warga. Kalau logika ini terus dipakai, hantu Orde Baru benar-benar bangkit lagi. Hari ini, tentara urus begal di kabupaten. Besok ikut nongkrong di pos ronda Siskamling, lusa ikut ngawasin UKM dan pasar. Lama-lama, semua sendi kehidupan rakyat kembali berada di bawah bayangan loreng. Publik tidak boleh diam melihat pengkhianatan mandat reformasi ini. Menjaga kedaulatan itu di perbatasan dan wilayah strategis, bukan memperluas komando teritorial sampai ke dapur warga sipil. Kita butuh penguatan polisi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, bukan militerisasi terselubung yang dibungkus alasan keamanan. Siapa yang berani bilang rida untuk militer yang mulai masuk kembali ke urusan sipil? DPD GMNI DKI Jakarta resmi mendatangi Kejaksaan Agung RI untuk menyerahkan laporan dugaan mega korupsi proyek Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP yang dikelola PT Agrinas Pangan Nusantara dan diduga merugikan negara hingga 112 triliun rupiah. Ketua DPD GMNI Jakarta menyebut dugaan ini diperkuat oleh temuan di lapangan. Dari anggaran 3 miliar rupiah per unit koperasi, realisasi fisik disebut hanya sekitar 1,6 miliar rupiah. Selisih 1,4 miliar rupiah per unit itulah yang dipertanyakan dan diduga menjadi potensi kerugian negara secara nasional. GMNI juga mendesak Kejagung memeriksa Kementerian Koperasi, Kemenkopangan, hingga jajaran direksi dan komisaris PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pihak yang terlibat dalam kebijakan proyek tersebut. Selain itu, GMNI menyoroti pengadaan mobil pick-up impor yang dinilai bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi nasional, serta mengkritisi dugaan keterlibatan TNI dalam urusan pengadaan material proyek dan agraria yang dianggap sebagai bentuk duifungsi gaya baru. Dalam tuntutannya, GMNI meminta Kejagung mengusut tuntas dugaan kerugian negara 112 triliun rupiah, memeriksa seluruh pejabat terkait, menghentikan pengadaan impor, menghentikan pelibatan TNI dalam proyek sipil dan agraria, serta mengembalikan pengelolaan koperasi sepenuhnya kepada rakyat desa sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. GMNI Jakarta menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan hukum dan kepentingan rakyat. Dibela-belain, orang tuanya sampai jual sawah, setelah jadi malah disuruh balik ke sawah. Enggak, Pak. Enggak, saya enggak sadar barusan ngomong apa, Pak. Kayaknya saya kesurupan deh, Pak, ketempelan, Pak. Saya kesurupan barusan, Pak. Saya nggak sadar ngomong apa, Pak. Saya cuman kepikiran melihat wajah saya. Gimana ya kalau saya sampai disiram pakai air galon. Terus dikasih sabun, makin ganteng. Gimana kalau saya sampai disiram uang kaya saya. Aduh, Pak. Kumaha? Iya, enggak, Pak. Saya agak ketempelan ini kayak, Pak. Saya ngomong ini ngawur, Pak. Saya agak ketempelan, Pak. Nggak sadar saya kesurupan saya, Pak. Jadi omongan saya yang tadi itu jangan diambil hati, Pak. Nggak tahu saya ngomong apa tadi itu, Pak. Ini bukan saya, Pak. Ini bukan saya. Ini bukan saya. Ini bukan saya, Pak. Menteri
Menteri Hampigai bilang Indonesia aman. Saya naik motor sendiri, nggak ada yang ganggu. Kalau sampai Bapak ada yang ganggu, itu artinya begal nyikat begal. Pak, begalnya takut begal Bapak karena dikira temennya, Pak. Maaf, Pak, bercanda ya. Pak, lebih serem Bapak daripada begalnya. Minder tuh begal, mau sih. Aduh, serem nih, takut. Pak, Bapak naik motornya di mana? Di perumahan, di klaster, di Senayan, di tempat-tempat yang rame, di Kemang. Ya pantesan, nggak ada yang begal. Coba Bapak ke Jawa Timur, Pak. Ke Jawa Timur deh coba, malam-malam itu sendirian keluar. Ya mungkin besok Bapak tinggal kabar. Teruskan ya komentarnya. Menteri Hampigai mengatakan begal tidak boleh ditembes langsung di tempat. Tapi begal boleh menghabisi rakyat di tempat. Ya, atas nama HAM Bapak bilang seperti itu. Bapak nggak pernah jadi orang miskin sih. Bapak nggak pernah merasakan naik motor malam-malam pulang kerja, terus takut di tempat sepi, terus dibegal. Nggak pernah ngerasain. Ya, coba deh Pak, Bapak sekarang nggak usah pakai mobil dinas dikawal-kawal aparat. Nggak usah. Tapi Bapak naik motor tuh kemana-mana. Pasti merasakan gimana takutnya, seremnya hidup di Indonesia kalau bawa motor takut dibegal. Gitu Pak. Seharusnya kalau perlu Bapak itu menginstruksikan kepada Kapolres di seluruh Indonesia. Itu untuk menembes langsung tuh begal-begal tuh kalau ketemu udah. Biar kapok, biar takut, biar jerah. Itu ya Pak ya. Peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Merah Putih KDKMP Desa Jati. Selamat datang. Selamat datang ke bangkrutan. Selamat datang ke bangkrutan untuk KDMP di seluruh Indonesia Raya. Ya, pembukaan KDMP itu peresmiannya cuma seremonial, habis itu ya hilang. Gimana mau ada yang beli kalau display barangnya itu nggak ada, kosong-kosong melompong seperti itu. Barang yang dijual juga sama dengan retail-retail minimarket yang lain. Ngapain juga Pak Presiden ngabis-ngabisin anggaran, tuh banyak yang tutup nanti itu Pak. Orang mau belanja itu datang ke tempat atau toko yang menyediakan barang lengkap. Kalau nggak lengkap nggak datang orang Pak. Kalau cuman kayak gitu, aduh ngapain? Terus ngapain diresmikan seluruh Indonesia gitu loh, ngapain? Ya? Udahlah, selamat datang ke bangkrutan. Dah bangkrut habis ini, yakin saya. Kalau kalian gimana? Yakin nggak Koperasi Desa Merah Putih bangkrut? Iyalah, yang ngelola pemerintah habis dananya.